Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KIW. Lupa tuh. Bener, Jaya. Biasanya gimana tuh? Bener, Mas Benang, bener. KIW. Jaya. Wah, kurang, masih belum semangat ini. Pak Saino tuh kemarin apa Pak? Pak Saino. Jawabnya. KIW. Jaya. Oke. Kalau saya teriak key winners, nanti balasnya ahlak ya. Oke. Key winners, ahlak. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Dirut, Pak Dirkyo. Mohon maaf nih, materinya rada berat sebetulnya. Saya disuruh BOD yang lain membahas ini, alasannya cuma satu karena saya dianggap mampu. Saya juga bingung dianggap mampu, kenapa gitu kan? Bukan, karena ubannya lebih banyak katanya gitu. Baik, terima kasih. Nah, ini kita interaktif ya Bapak Ibu, karena ini yang berat-berat tadi udah dari Pak Dirut, Pak Dirkyo, kita yang ringan-ringan aja tapi mudah-mudahan mengena ke hati kita. Di sini ada sesuatu nih, jadi yang berinteraktif dengan saya boleh ngambil sesuatu di sini, satu tapi ya nggak boleh banyak semuanya. Kira-kira begitu. Baik, saya ngambil materi ini di 17 November 2020, 1 tahun yang lalu. Yang membawakan ini adalah Pak Ari Ginanjar. Jadi pada saat itu semua CEO dan Komut dikumpulkan membahas masalah ini, dan yang hadir ada Pak Dahlan Iskan dan Pak Menteri pada saat itu. Baik, next. Berikutnya digeser. Ini apa? PDF. Scroll ya, bukan. Nah, ada yang mau bantu saya menjelaskan ini enggak? Dapat ini nih. Nah, ayo siapa? Loh, katanya tadi 2000 suruh jelasin ini nggak bisa Pak Dirut. Gimana Pak? Ayo siapa ayo yang berani? Monggo. Atau mau saya tunjuk? Ya. Ayo. Sini Mas. Aduh. Mungkin saya salah. Dia pemahamannya. Monggo. Siapa? Izin Pak Dirut, Pak Dirko, Pak Dirops, dan Bapak Ibu dari KIW. Jadi kalau ini kan saya baru lihat Bapak, ini mungkin bisa juga salah. Kalau dari bahasa Inggrisnya ya Pak ya, ini kayaknya dia itu ketika kita kadang pura-pura sibuk, nah pura-pura banyak masalah, tapi ketika orang menawarkan sesuatu, kita enggak dulu. Nah gitu, jadi intinya semua KI winners apa KI tibers? KI winners ya. Harus open mind terhadap ide dan gagasan dari pihak lain, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Danang. Silakan ambil Mas. Satu ya Mas? Wah, belum paham kan? Wah, masih ada 4. Ya betul. Jadi yang tadi dicanangkan bahwa akan kita menjadi transisi perubahan, biasanya banyaknya yang kayak begini nih. Kita introspeksi ke diri kita lah, mungkin termasuk saya juga gitu kan. Bahwa, aduh, kita sibuk nih, mau beresin sistem, mau beresin apa, saking sibuknya terhadap sehari-hari. Padahal ditawarkan dengan kotak ini, kan bergeraknya susah sebetulnya. Terus kita kasih ini, Pak, memang ada proses untuk ngebongkar ini, masukkan gitu kan. Baru bisa jalan dengan baik, kan mempermudah gitu kan. Nah, itu yang harus coba kita camkan dari gambar tersebut. Oke, next. Nah, ada satu lagi. Siapa yang mau bisa jelasin ini? Dapat lagi nih. Maksud saya kalau kita bicara akhlak, Bapak dan Ibu udah hafal kan artinya gitu kan. Tapi maknanya nih di sini, supaya kita tahu nih, sebenarnya sejauh mana sih KI winners ini memahami hal ini gitu kan. Udah bersering lah, apalagi kemarin udah ada sosialisasi kan ya. Gitu kan. Nah, ada yang mau bantu saya nggak?
Dapat lagi nih, ada 4. Monggo. Kayaknya Pak Pratik nih senyum-senyum nih. Wah, monggo Pak Pratik. Gimana? Ayo Pak Pratik. Ya, Mas Pratik. Oh iya, yang di Zoom mana? Nggak kelihatan. Ada yang mau nggak yang di Zoom? Oh iya, Pak Pratik, monggo Pak. Oke. Ada yang dari Makassar? Ayo, saya tunjuk aja ya. Pak Edi mau. Monggo Pak. Pak Edi. Oh, belum bisa. Ayo siapa? Mas Niko itu loh Pak, tadi mau jawab Pak. Ayo Mas Niko. Ini yang Mas Niko itu terinspirasi sama Pak Yusuf Pak. Oh. Karena aku tuh Pak Yusuf. Oh gitu ya. Bisa. Monggo Mas. Siapa? Mohon izin Pak. Mungkin kalau melihat gambar ini dari BUMN itu sebenarnya mau memperbaiki 2 Pak. Jadi dari skema bisnis transformasinya, transformasi bisnis dan juga dari SDM-nya Pak, culture transformation. Jadi biar budayanya itu menerapkan budaya akhlak dan dikombinasi dengan transformasi bisnis, kemudian dilakukan eksekusi dan diharapkan mendapat performa yang lebih dari yang sekarang Pak. Gitu Pak. Monggo, monggo. Ya betul Mas. Mas Niko, ambil Mas. Ya. Masih ada 3 nih. Ya betul. Ini sebetulnya sama persis yang akan KIW lakukan kan? Ya Bapak Ibu ya. Bahwa dari bisnis transformasi kita sedang akan melakukan bisnis transformasi dan kita pun juga akan mengarah ke KPI ke sini ya. Ada 5 shield itu kan. Kemudian di sini akhlak juga sedang dilakukan internalisasinya. Dari sini diharapkan apa yang yang sudah terjadi sebelumnya itu tidak terjadi kembali seperti yang tadi ditulis di sini. Anda berada di kawasan bebas korupsi, garasi dan itu kira-kira yang diharapkan. Eksekusinya seperti apa? Masing-masing perusahaan beda-beda. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Performance ujung-ujungnya yang nanti akan dimonitor oleh Pak Dirkyu. Kira-kira begitu. Seperti ini gambarannya. Kemudian berikutnya. Nah, ini lebih gampang nih. Siapa nih yang mau jelasin ke saya nih, ke kita? Ada nggak? Ada 3 lagi nih. Cewek, siapa? Ayo, Mbak Asna. Bapak Ibu Oh, mencoba menjawab saja nggak Pak? nggak apa-apa, nggak ada yang ini kok, nggak disalahkan. Ya. Jadi dalam pelaksanaan untuk transformasi dari yang akan dilakukan oleh KIW membutuhkan otak untuk berpikir, membutuhkan hati untuk kita agar bisa melakukan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita juga harus mengetahui mana yang baik dan mana yang benar untuk dilakukan perubahan transformasi tersebut. Terima kasih. Makasih Hasna. Ambil kah? Lumayan. Monggo. Ya. 2 lagi. Dagangan udah mau habis nih. Oke. 3 ini adalah yang ada di dalam diri kita. Artinya bahwa bukan hanya sebagai pemimpin, tapi setiap manusia kita pun pemimpin ya. Setidaknya memimpin dirinya sendiri gitu kan. Kepikiran kita itu namanya yang kalau disebut kita IQ kan. Itu menganalisa segala macam ada di kita, di pikiran. Hati ini kita berpikir emosional kita, kemudian apa namanya spiritual segala macam. Nah itu harus bergerak juga nih gitu kan, jangan hanya pemikiran di otak.
Dengan ada dua ini, ada namanya ESQ kan, emosional, spiritual, questioning gitu kan. Terus guts itu adalah keberanian. Pada saat kita sudah menganalisa semua, berdasarkan pikiran, berdasarkan hati, dampaknya seperti apa, kita harus berani mengambil satu keputusan. Jadi, apalagi pemimpin itu harus mengambil keputusan. Perkara salah atau benar, yang penting itu harus dilalui dulu nih. GCG sudah, perkara salah dan benar nanti di ending tuh, kira-kira gitu kan. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita nggak mengambil keputusan, itu salah, gitu kan. Nah, inilah pemimpin harus mempunyai 3 hal ini. Ini syarat nih. Dan di antara kita bakalan menjadi pemimpin-pemimpin ke masa depan. Nah, ini harus punya nih syarat ini. Baik, berikutnya. Nah, tahu nggak siapa ini? Yang S2-nya di manajemen sih harusnya tahu ya. Peter Drucker. Itu mbahnya manajemen. Dia bilang, jika kita bicara tentang manajemen, kita berbicara tentang human behavior, perilaku manusia, dan human institution, gitu kan. Artinya yang tadi dibilang bahwa kitanya harus memperbaiki diri kita sendiri. Kalau misalnya di agama Islam kan, untuk memperbaiki suatu nasib, kan kitanya yang harus memperbaiki diri kita sendiri nih, gitu kan. Nah, KIW nih mau menjadi lebih baik, ya kita yang harus memperbaiki diri kita sendiri nih, gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gambar di halaman sebelumnya. Oke, berikutnya. Ini dampak yang terjadi di masa lalu. Mungkin Pak Budi lebih tahu. Enron begitu besarnya di Amerika, itu bisa ambruk diakibatkan oleh apa? Oleh human-nya. Padahal orang pintar semua loh. Dia punya ada ini, respect, integrity, communication, excellence. Sama kayak kita punya akhlak. Gitu kan. Yang terjadi apa? Dampak kerugian 50 miliar US dollar. Pelaku pasar modal kehilangan 32 miliar US dollar. Ini nilainya nggak sedikit loh. Dana pensiunan ribuan karyawan, pegawai ambles. Ini akibat dari heart dan guts ininya, pikirannya. Guts-nya keberanian gitu kan. Nah, ini harus kita pikirin nih. Ini sangat penting gitu. Kemudian berikutnya, Arthur Andersen. Siapa yang mengira Arthur Andersen bisa hancur? Gak ada. Yang sekarang, siapa bisa mengira Garuda Indonesia sebegitu hebatnya bisa seperti ini? Nggak ada. Karena apa? Heart sama ini nih, gitu kan? Menyebabkan kehilangan 85.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, kita berharap KIW kan juga tidak seperti itu. Malah kita merekrut sebanyak mungkin, gitu kan? Oke, berikutnya. WorldCom mengakibatkan kerugian 107 miliar dalam aset, gitu kan? Harga saham dunia anjlok pada saat itu. CEO-nya. Yang disalahkan siapa? BOD. Jadi tugas kita nih sebagai BOD tuh harus memberdayakan kita semua. Gitu. Oke, berikutnya. Enron yang tadi tahun 2000. Terus berikutnya. Akibat dari itu semua terjadi berturut-turut, keluarlah Sarbanes-Oxley Act. Ini kalau kayak kita model apa GCG-nya lah gitu kan, diterapkan. Tapi tetap coba berikutnya. Next. 2008. Subprime mortgage. Nggak ada yang kepikiran Lehman Brothers bisa ambruk. Usianya udah lama nih. Gitu kan. Itu tadi. Gitu. Freddie Mac, Fannie Mac, subprime ambruk semua. Oke. Jadi ini terbuai dan tadi saling tidak kontrolnya. Padahal tadi ada integrity segala macam itu ada semua. Gitu kan. Oke, berikutnya. Nah, Jiwasraya. Sebagian dari kita ada juga kan yang di situ. Kita tahu Jiwasraya ini sekarang menjadi kerugian negara terbesar sepanjang sejarah dengan nilai 37,4 triliun rupiah. Padahal pada saat sebelumnya saya suka ikutan BUMN Cup Golf gitu kan. Itu selalu berturut-turut Jiwasraya sebagai sponsor. Mendapatkan penghargaan the best macam-macam. Tapi apa akhirnya? Ambruk. Karena apa? Ditutupi terus.
gitu kan. Nah ini yang kita bicara apa? Ada integrity, ada profesionalism, consumer focus, agile. Kenyataannya ambruk. Yang dirugikan, ya salah satunya sebagian dari kita ada juga kan. Ini artinya kita juga tidak boleh membohongi bahwa secara laporan keuangan segala macam itu harus clear. Jiwasraya. Oke, berikutnya. Nah, ada lagi nih. Siapa yang mau bantu jelasin nih ke saya? Ada 2 lagi nih. Kayaknya ini level kadif ini. Harusnya nih yang menjelaskan nih. Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Termasuk yang di online, monggo. Silakan. Oke, Pak Wawan mungkin, Pak Wawan? Enggak. Lah gimana Pak Dirut ini? Mau merubah gimana ini? Cak San? Mas Pangga? Baru nyetir Pak, izin Pak. Oh lagi setir. Oke. Pak Andi pasti nyupir juga ya. Nah yang di sini deh. Ada yang bisa bantu? Win? Mau jelasin Win? Enggak. Ada 2 lagi nih. Ada yang mau ini? Pak Agus? Monggo Pak. Jelasin Pak. Ya. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai kesuksesan, tadi diantaranya sudah dicanangkan oleh Menteri BUMN bahwa kita harus transformasi, yang artinya adalah transformasi yang sebenar-benarnya, jangan tadi hanya sok sibuk tapi tidak mau memperbaiki diri, kemudian sok berkontribusi tapi sebenarnya nol, seperti itu, dan kita memang harus selalu introspeksi seperti itu. Dan untuk mewujudkan hal itu pastinya kita harus meningkatkan value-value yang ada di perusahaan dan selalu untuk menekankan, untuk menjadikan bahwa value-value baik yang ada di perusahaan yang terus dikembangkan tadi termasuk transformasi itu bisa semuanya menjadi prinsip bagi seluruh SDM yang ada, pastinya harus dikuatkan dengan sistem atau regulasi atau ketentuan-ketentuan yang berada sehingga segala kegiatan itu berjalan sesuai dengan GCG. Dan dengan terciptanya SDM yang tadi sudah kuat, loyal, dengan didukung oleh sistem dan peraturan yang ada, pastinya kita juga harus mewujudkan pimpinan-pimpinan yang bisa menjadi pembimbing, pimpinan yang menjadi contoh, dan pimpinan yang harus ditiru. Demikian Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Agus. Ayo Pak Agus. Salah apa benar Pak? Bener lah. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Di dalam satu perusahaan atau satu organisasi ada 3 hal yang menurut versi dari ECT. Ada value, ada sistem, ada leadership. Ternyata leadership itu mempengaruhi paling besar, 40%. Yang sekarang kita lakukan, value ini internalisasi 25%. Dampaknya ya, internalisasi, eksternalisasi, habit, karakter itu. Kemudian sistem yang akan kita bangun memperbaiki regulation, HR policy, segala macam itu 35%. Leadership tuh ada role model, change leader, sama coach gitu kan. Kenapa seperti ini? Coba bisa bayangin nggak? Ingat nggak zamannya Pak Harto? Mungkin yang masih muda-muda belum lahir kali ya. Waktu itu zamannya Bu Tin pakai sanggul kan? Pejabat di bawahnya pakai sanggul nggak? Pakai sanggul kan?
No comment kalau itu. Yang cewek ya. Oke. Kemudian pada saat itu rame-rame pakai sasak. Yang di bawahnya pakai sasak nggak? Ini apa? Role model. Yang deket nih sekarang. Pak Jokowi pakai baju putih. Semua pakai baju putih nggak? Artinya apa? Role model. Kalau Pak Dirut nikah, oh enggak, nikah lagi gitu kan? Bukan, itu nggak jangan ditiru. Nah, kira-kira begitu. Jadi artinya perusahaan ini atau di organisasi itu pasti melihat ke atas. Kita nih DBOD itu bebannya berat deh. Karena apa? Pasti mata dan perhatian tertuju ke kita kan. Wah, ini Pak Dirops nih jalan-jalan mulu nih, keliling-keliling tapi nggak ngasilin. Kan bisa aja kayak begitu. Itu kan dilema, gitu kan. Padahal kita harus melakukan tadi networking segala macam, itu nggak gampang gitu kan. Tapi kalau duduk manis doang, networking emang mau datang kan nggak juga, gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, role model ini mempengaruhi jalannya roda organisasi, gitu kan. Change leader, ya ini yang sedang kita lakukan bersama untuk merubah bagaimana KIW menjadi lebih baik. Kita bicara KIW itu KIW Group ya, kita bicara. Coaching, nah, ada beberapa memang mungkin dari berbagai macam latar budaya, termasuk misalnya BOD kan dari udah berbagai macam pengalaman masuk ke sini. Kita kan harus ngajarin bagaimana di dunia luar seperti apa. Kenapa kita sebar teman-teman ke sana supaya ada wawasannya lebih terbuka gitu kan. Jangan hanya di Semarang aja. Gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi kalau hanya cuma di Semarang aja ya kita taunya cuman soto doang gitu kan. Tapi kalau kita misalnya ke Medan, kita tahu di sana ada durian yang enak katanya gitu kan misalnya. Atau ke Makassar, kita tahu ada coto Makassar gitu kan. Jadi perbedaan itu yang memperkaya kita untuk mengambil keputusan bahwa KIW menjadi lebih baik. Itu kira-kira. Oke, next. Ini waktu ya. Diingetin ya kalau kelebihan. Berikutan. Oh sorry. Nah, akhlak. Ini saya bingung menerjemahkan karena yang satu jantung, yang satu hati gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya the heart of problem. Sorry ini bahasa Sunda soalnya pronunciation-nya. Of problem, the problem is of heart. Jadi jantung akar permasalahan itu adanya di hati kita. Kalau hati kita tidak ada permasalahan segala macam, itu kuncinya dari akhlak menurut Pak Menteri gitu. Jadi ini yang harus kita coba tata. Kalau zaman dulu kan ada apa? Jagalah hati. Nah itu tuh kuncinya di situ tuh. Oke, berikutnya. Tapi nggak kawin lagi ya. Kalau saya nggak akan. Nah, ini hasil penelitian dari ECT. Saya ngambil dari ECT aja paling gampang gitu kan. Nah, dari September 2020 sampai September 2021, dari semua amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang nilainya paling rendah adalah ini, loyal, adaptif, dan harmonis. Nggak tahu di kita, merasa nggak gitu kan kira-kira. Loyalitas itu bukan dinilai dari berapa lama kita tinggal dalam satu perusahaan. Itu kalau persepsi saya. Tapi loyalitas itu pada saat kita duduk di tempat tersebut, memberikan all out hatinya untuk bekerja buat perusahaan tersebut. Inti kalau menurut saya ya gitu. Kemudian kita bicara adaptif. Seberapa sering adaptif? Kalau kita lihat BUMN kayaknya agak susah bergerak karena dilingkupi terlalu banyak peraturan-peraturan gitu kan. Tapi kita harus terus berusaha menjadi adaptif. Harmonis. Nah, ini yang juga harmonis. Kadang-kadang nih kita iri-irian nih sama tetangga sebelah. Wah, misalnya gini, saya iri, Mas Gali mobilnya baru nih, keren banget nih kan. Padahal kalau misalnya kita bilang, oh Mas Gali, alhamdulillah saya ngelihat Mas Gali sekarang udah bisa dapat beli mobil baru segala macam, saya ikut bersyukur. Apa yang terjadi? Allah akan memberikan syukur tambahan buat kita. Karena apa? Ikut berbahagia. Tapi kalau kita benci, iri, misal, Mas Gali, ya mobilnya jelek, bagusan punya saya gitu. Yang terjadi, ya itu akhirnya hatinya makin jelek. Ini kelihatannya seperti itu gitu. Yang terjadi nih di BUMN. Oke, berikutnya.
Nah, siapa yang mau bantu saya kasih yel-yel KIW dan KI Winner? Ada satu lagi, ayo. Tapi ke depan nih maju. Ayo, siapa? Mau yang senior apa yang junior boleh? Ningrum, Mak, ningrum. Ayo. Siapa yang mau? Ini terakhir nih soalnya. Ayo Mas Gali, ke depan Mas Gali. Nyanyi. Kalau foto ini kan pada hafal ya siapa aja nih. Ayo Mas Gali Mas. Oh. Yel KIW sama Kiwinel. Teriak aja. Harus diikuti. Berarti ini ya Pak. Saya sendiri yang itu ya. KIW winner. Kalau nanti saya teriakkan KIW, nanti teman-teman dijawab jangan jaya-jaya. Bisa, pasti bisa, luar biasa, yes gitu ya. Jadi bareng-bareng ya, bisa, pasti bisa, luar biasa, yes gitu ya. Iya. Oh iya Pak. KIW bisa, pasti bisa, luar biasa, yes gitu. Makasih Pak. Akhlak. Oh iya. Kiwiners, akhlak. Makasih. Makasih Mas Gali. Ini ambil Mas. Udah habis. Target tercapai, KPI 100%. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.